Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Doa-doa karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara melakukan amalan dan zikir dibaca sesudah tiap-tiap sholat maghrib 41 kali dan tiap-tiap sholat subuh 41 kali. Doanya, inna a'toyna kal kausar fasoli li robbika wanhar inna syani'aka wal abtar, dibaca subuh dan maghrib 41 kali. Bila diistiqomahan dizikir sesudah tiap sholat tahajud 141 kali, maka banyak faedahnya surat Al-Kautsar ini. Pertama, bila surat Al-Kautsar ini dibaca 3 kali tahan napas dan tiupkan kepada madu dalam sendok, maka kasihkanlah kepada orang yang sakit pagi dan sore. Insya Allah penyakit medisnya akan sembuh dengan izin Allah. Dan bila bepergian, tahan napas 3 kali, melangkah kaki kanan dari rumah, dan niat apa yang kita niatkan hajat kita, maka akan terkabul segala hajatnya. Bila dihadang musuh, bacalah 3 kali, tahan napas, keluarin napas dalam kedua belah hidung kita, maka pukulkan tangan, maka musuh akan terjatuh lemas, tidak berdaya. Dan bila untuk mengobati penyakit non medis, penyakit santet, guna-guna, warjit, teluh tenung, sihir, ilmu gendam, maka ambillah segelas air putih, bacakan surat Al-Kautsar 3 kali, tahan napas dan tiupkan ke air itu, kasihkan kepada orang yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah akan keluar seluruh penyakit non medisnya dan disembuhkannya. Dan surat Al-Kautsar ini banyak manfaatnya, faedahnya untuk hajat, segala hajat. Maka dari itu mohonlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka mata batin panca indera ke-6. Biasakan sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh, baca dalam hati Allahu batin 41 kali, dan istiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesudah sholat tahajud zikir 1000 kali Allahu batin, dan mohon hajat dibukakan panca indera ke-6. Insya Allah dengan izin Allah mata hati kita, mata batin kita akan terbuka, hijab kita untuk melihat alam gaib dengan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan untuk melakukan hal-hal rezeki lancar, segala urusan lancar, maka bacalah tiap-tiap sesudah maghrib dan subuh zikir 100 kali, ya kafi, ya rojak, dan istiqomahanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah sholat tahajud atau sholat hajat, zikir 1000 kali, ya kafi, ya rojak, mohon kepada Allah. Dengan izin Allah doa kita akan diberikan kelancaran rezeki, usaha lancar, dagang lancar, rezeki lancar, toko lancar, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadikan diri kita diberi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menguasai gaib putih, gaib para malaikat yang diridhoi Allah untuk membantu kita, maka biasakanlah baca sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh 41 kali. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, la ilaha illallah, Allahu akbar, assalamualaikum ya gaib, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, la ilaha illallah, Allahu akbar, assalamualaikum ya gaib, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, la ilaha illallah, Allahu akbar, assalamualaikum ya gaib. Dan istiqomahanlah sesudah tiap sholat tahajud atau sholat hajat, zikir 141 kali. Dan bila diperlukan, bacalah 3 kali tahan napas. Maka kita jutaan gaib, ribuan gaib para malaikat untuk menjaga melindungi diri kita dari mara bahaya malapetaka dan untuk menolong kita untuk hajat apa saja. Dan doa untuk menjadikan diri kita diberi aura nurullah, Nur Muhammad, supaya manusia segan hormat, mika welas mika asih kepada diri kita, menyayangi kita, maka bacalah sesudah tiap sholat maghrib dan subuh 41 kali. Lalu sesudah dibaca 41 kali, tiupkanlah kedua belah telapak tangan kita, lalu kedua belah telapak tangan kita sapukanlah ke muka 3 kali, maka akan muka kita, wajah kita, diri kita disinari aura nurullah, Nur Muhammad, disayang banyak orang, dipercaya banyak orang, dan hormat segan semua manusia. Doa untuk kekuatan kesaktian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diri kita untuk ketakaburan, kesombongan. Doanya Allah
Allah, 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 Allah. Di mana saja kita berada, di mana saja kita lagi diam, duduk, atau senda gurau, tetap diri kita, hati kita, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut asmanya. Allah, 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 Allah. Berarti diri kita telah mengingatkan kepada Allah. Selamanya kita duduk, diam, atau di mana saja berada, ucapkanlah asma Allah ini, Allah, 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 untuk selalu mengingat kepada Allah. Maka diri kita diselamatkan dunia akhirat, dibahagiakan dunia akhirat. Dan doa untuk menjadikan diri kita paranormal, handal, paranormal sejati untuk menolong orang banyak dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Doa-doa ini akan Allah ridhoi, akan Allah kabulkan, akan Allah diberi karomah yang sangat tinggi. Doa ini pengalaman pribadi sendiri telah terbukti dari dulu sampai sekarang. Tetapi diri saya tidak mau menjadikan kesombongan hanya untuk menolong orang banyak dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan tidak mau kedatangan orang-orang untuk meminta pertolongan, karena diri saya ikhlas untuk membantu mereka tanpa mengharapkan kedatangan mereka. Yang diharapkan diri saya untuk kesembuhan mereka, supaya tidak datang lagi ke rumah. Itulah yang saya alami dari dulu sekarang. Banyak yang contoh yang saya alami. Dulu pernah seorang dari Bandung, Ciberem, dia datang bersama teman saya. Nah, dia linglung seperti stres karena perusahaannya bangkrut, konveksi, mempunyai hutang 3 miliar rupiah kepada orang Korea. Mr. Kang namanya. Dan saya beserta dia melakukan sholat hajat dekat pabriknya. Dan saya zikir dengan dia, percaya kepada Allah. 3 hari lamanya, karena 3 malam saya melakukannya. Kelima hari, Mr. Kang datang ke rumahnya. Orang yang punya utang, dikirain akan menagih utangnya. Dia kaget. Tetapi yang dibicarakan Mr. Kang adalah ngasih modal 1 miliar. Padahal orang itu punya utang pada Mr. Kang. Dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konveksinya berjalan lancar dan bisa membayar hutang-hutang Mr. Kang. Dan menolong orang kena santet teluh warjit sihir. Orang sudah ke rumah sakit di opname sebulan tidak sembuh. Ke para paranormal tidak sembuh, ke para dukun tidak sembuh. Dia tidak bisa berjalan, hanya tiap harinya menjerit. Dan orang itu
kondisinya kuat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tiap hari tidur berbaring hanya dengan tiap hari jeritan. Berkat diberitahu teman saya datang ke Cirebon. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya obati, ambil satu gelas air putih, saya masukkan garam kasar sedikit dan saya baca doa mohon kepada Allah. Sesudah itu diminumkan ke dia. Tak lama, 5 menit, orang itu langsung berdiri dan langsung bisa mengeluarkan dalam tubuhnya suatu bundalan-bundalan hitam. Dan orang itu dengan izin Allah bisa berjalan. Dan banyak lagi yang saya menolong orang. Tapi saya tidak mau untuk ketenaran, untuk kesombongan. Hanya ikhlas menolong orang. Apabila ada orang sakit, saya tolong dengan sekuat tenaga, tanpa mengharapkan imbalan. Karena ilmu yang saya pelajari dari leluhur saya hanya untuk ikhlas ridho lillahi ta'ala. Dan yang memberi kepada saya tidak mau dari manusia, hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon selamat dunia akhirat. Inilah kisah nyata fakta yang saya alami. Demi Allah, demi Rasulullah, langit dan bumi. Ucapan saya ini bila bohong, mohon Allah menurunkan ajab pada saya. Karena ilmu untuk bukan kebohongan. Ilmu untuk bukan diperjualbelikan. Tapi ilmu untuk diamalkan kebaikan pada semua orang yang membutuhkannya. Dan saya hanya ikhlas ridho lillahi ta'ala menolong mereka. Dan saya bukan tidak mau rezeki. Karena saya hanya ridho Allah yang diminta untuk saya. Untuk dunia akhirat saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, selamanya. Inilah fakta nyata yang saya alami dalam hidup saya. Hanya ilmu bukan untuk kesombongan. Ilmu untuk bukan riak dipandang orang. Tapi ilmu untuk dibagikan. Dan bila kita memiliki ilmu, ikhlas lillahi ta'ala. Tanpa embel-embel di belakang. Dengan imbalan. Sekian dan terima kasih. Yang diucapkan saya semoga manfaat bagi kita semuanya, terutama bagi umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.